Halo TPR, selamat datang pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kamila. Saya akan menjadi fasilitator kalian pada pembelajaran kali ini. Setelah sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu inovasi, kali ini kalian akan mempelajari model proses keputusan inovasi. Kalian tahu nggak sih apa itu proses keputusan inovasi? Jadi, proses keputusan inovasi adalah sebuah proses yang terjadi di dalam diri individu dalam melewati tahap pengetahuan mengenai inovasi, membentuk sikap terhadap inovasi, pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak, mengimplementasikan inovasi tersebut, dan mengkonfirmasi keputusannya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Lalu, apa aja sih tahapan dalam pengambilan proses keputusan inovasi? Yuk mari kita simak slide berikutnya. Yang pertama, tahap pengetahuan. Pada tahap ini, seseorang menyadari perlunya mengetahui inovasi. Biasanya berdasarkan pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan kebutuhannya, minat, atau mungkin juga kepercayaannya. Menurut Rogers, the innovation decision process atau proses keputusan inovasi dapat diputuskan melalui selective exposure, selective perception, dan preventative innovation. Pada tahap pengetahuan, ada 3 tipe pengetahuan, yaitu pertama, software knowledge. Ialah informasi yang ada pada inovasi tersebut, di mana informasinya dapat mengurangi ketidakpastian. Kedua, how to knowledge adalah suatu informasi tentang bagaimana menggunakan inovasi tersebut. Ketiga, principle knowledge adalah sebuah pengetahuan mengenai bagaimana secara prinsip inovasi tersebut bekerja. Contoh dari tahap pengetahuan ini ada pada tipe pengetahuan. Yang pertama, software knowledge. Misalnya, ada siswa SMA yang mengetahui aplikasi bimbel online yang sedang tren di masa ini. Maka ia akan mencari tahu informasi mengenai aplikasi tersebut, apakah sesuai dengan kebutuhannya, kondisinya, dan menunjang pembelajarannya di sekolah atau tidak. Kedua, how to knowledge. Siswa ini akan mencari tahu bagaimana aplikasi tersebut bekerja, apakah mudah digunakan, dan bagaimana cara memakainya, dan lain-lain. Yang ketiga, principle knowledge-nya adalah pembelajaran jarak jauh, di mana siswa dan tutor berada di tempat yang terpisah. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap persuasi. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi tersebut. Mengacu pada contoh sebelumnya, di mana seorang siswa yang sudah mengetahui aplikasi bimbel online, apabila siswa tersebut menemukan banyak manfaat dari aplikasi tersebut, seperti dapat membuat nilainya meningkat, memotivasinya agar lebih belajar dengan giat, maka siswa tersebut akan menyukainya. Tetapi, apabila siswa tersebut menemukan banyak kekurangan seperti harganya terlalu mahal atau pemakaiannya yang sulit, maka siswa tersebut akan cenderung tidak menyukainya. Setelah tahap persuasi, tahap selanjutnya ialah tahap keputusan. Tahap ini berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menerima atau menolak inovasi. Jika ia menerima inovasi, berarti orang itu akan menerapkan atau mengadopsi inovasi. Tetapi, jika ia menolak inovasi, berarti orang itu tidak akan menerapkan inovasi. Masih mengacu pada contoh di tahap sebelumnya, apabila di tahap persuasi, siswa tersebut menyukai inovasinya, maka keputusannya ia akan mengadopsi inovasi atau memakai aplikasi bimbel online-nya. Tetapi, jika ia tidak menyukai inovasinya, maka ia akan menolak atau tidak memakai aplikasi bimbel online tersebut. Setelah memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini akan terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi tersebut. Menurut Rogers, ada 2 jenis penolakan, yaitu pertama, active rejection.
Maksudnya adalah penolakan yang dilakukan seseorang setelah ia mempertimbangkan untuk mengadopsinya, atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba, tetapi kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak mengadopsinya. Kedua, passive rejection. Maksudnya ialah seseorang tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan inovasi. Kembali lagi pada contoh sebelumnya. Setelah siswa tersebut telah menerima dan mengadopsi inovasi, maka siswa tersebut mulai memakai aplikasi Bimbel online. Siswa itu akan mulai berlangganan aplikasi tersebut dan mulai menggunakannya dalam aktivitas belajar. Tahap terakhir adalah tahap konfirmasi. Pada tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Jika ia memperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula, maka orang itu dapat menarik kembali keputusannya. Dalam tahap konfirmasi, dikenal dengan dua istilah, yaitu yang pertama, dissonance, ialah keadaan ketidakseimbangan seseorang yang disebabkan adanya keraguan terhadap inovasi yang sudah diadopsinya. Dan yang kedua adalah discontinuance, ialah suatu keputusan menolak sebuah inovasi setelah atau sebelumnya mengadopsinya. Discontinuance atau ketidakberlanjutan bisa terjadi dengan dua cara, yaitu pertama, replacement discontinuance, ialah keputusan untuk menolak inovasi dan mengadopsi inovasi yang lebih baik. Kedua, dissentiment discontinuance, ialah keputusan untuk menolak ide karena ketidakpuasan. Berdasarkan contoh pada tahap sebelumnya, jika setelah siswa tersebut menerapkan inovasi dan di tengah jalan ia merasa isi materi pada aplikasi itu tidak sesuai dengan materi sekolahnya, maka siswa tersebut mulai ragu untuk meneruskan aplikasinya. Inilah yang dinamakan disonansi. Dan apabila siswa tersebut akhirnya berhenti berlangganan aplikasinya, ini dinamakan discontinuance. Akan tetapi, jika siswa tersebut merasa cocok dengan aplikasinya dan merasakan banyak manfaat dari aplikasi bimbel online tersebut, maka ia akan lanjut berlangganan atau tetap mengadopsi inovasi tersebut.